Baik, selamat sore. Saya yang bernama Florianus akan menampilkan presentasi di mana mata kuliah ini yaitu media dan trik pembelajaran. Nama saya dulu Florianus Wadul Dewi, kelas A semester 4 dengan tugas pembuatan dan penggunaan media proyeksi. Baik, langsung saja dulu pembahasan saya yaitu pengertian pasar dan macam-macam pasar. Baik, pengertian pasar di sini yaitu terbagi dua artinya, yaitu pasar dalam arti sempit dan pasar dalam arti luas. Yang pertama dulu, pasar dalam arti sempit yaitu tempat bertemunya penjual dan pembeli melakukan transaksi barang dan jasa. Baik, di dalam pasar arti sempit ini dimaksud di sini pasar itu tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk memberi suatu barang, di mana penjual memberikan barang dan pembeli menerima barang tersebut jika dia membelinya. Yang kedua yaitu pasar dalam arti luas adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran sehingga terjadinya kesepakatan. Baik, dalam arti luas ini pasar ini maksudnya yaitu tempat penawaran barang-barang di mana penjual menjual barang tersebut dan pembeli membeli barang tersebut, sehingga ada yang namanya di situ nanti transaksi, sehingga di dalam pasar tersebut terjadi yang namanya transaksi tukar barang dengan uang. Jadi pasar adalah salah satu dari berbagai sistem institusi produser sehingga hubungan sosial dan infrastruktur di mana usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Ya, tentu pasar di dalam arti ini yaitu di mana tempat orang-orang yang menjual jasanya sehingga atau menjual barang sehingga mereka mendapatkan imbalan atau uang dari yang membeli jasa atau barang tersebut. Baik, sebelum kita masuk dalam jenis pasar, kita lihat bagaimana bentuk pasar. Contoh bentuk pasar yaitu dalam bentuk video. Baik, ini yang di dalam video ini yaitu pasar terapung, di mana pasar terapung ini yaitu pasar yang dimana mereka menjual barang mereka di tengah air atau yang menggunakan perahu. Baik, di sini ada pasarnya. Baik, ini contoh dari bentuk pasar, di mana pasar terapung ini mempunyai orang-orang yang menjual di atas perahu dan berbagai macam yang mereka jual, baik itu sayur, buah-buahan dan lain sebagainya di situ. Mereka melakukan transaksi di atas air atau yang menggunakan perahu dengan menukarkan barang dengan uang di atas perahu tersebut. Baik, kita masuk dalam di jenis-jenis pasar, yaitu yang pertama di sini. Jenis-jenis pasar di sini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama pasar persaingan sempurna, pasar oligopoli, pasar monopoli, pasar monopolistik. Baik, sekarang kita masuk untuk mengetahui pengertian dari pasar-pasar ini. Yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna ini adalah pasar yang menjual dan pembelinya tidak mempengaruhi harga hingga pasar benar-benar hasil interaktif keduanya. Jadi maksud dari pasar persaingan sempurna ini yaitu di mana pasar persaingan sempurna ini mempunyai banyak penjual dan pembeli di dalam
pasar tersebut. Nah, ini contoh dari gambar dari pasar persaingan sempurna, di mana mereka menjual barang-barang mereka bukan hanya satu produser, tetapi banyak dengan barang-barang yang berbeda-beda dan mempunyai pembeli juga yang berbeda-beda dan banyak. Nah, sekarang ciri-ciri pasar persaingan sempurna itu yang pertama banyak penjual dan pembeli. Nah, dari pengertian di atas tadi terkait dengan ciri-ciri persaingan pasar sempurna ini tadi, yaitu yang pertama banyak penjual dan pembeli. Maksudnya penjual di dalam sana bukan hanya satu, atau produser yang menjual barang tersebut bukan hanya satu, tetapi banyak orang yang menjual barang-barang di dalam pasar tersebut, sehingga pembeli yang ada di dalam pasar tersebut bukan hanya satu orang, tetapi banyak orang. Yang kedua itu barang dan jasa yang dijual homogen. Nah, dari ciri-ciri persaingan pasar sempurna ini yaitu barang yang dijual di dalam pasar tersebut bersifat homogen atau sama semua. Di mana contohnya yaitu di dalam pasar persaingan sempurna ini yaitu barang yang dijual homogen, contohnya seperti pakaian di dalam sana. Di dalam pasar tersebut tidak menjual yang namanya buah-buahan di situ, sayur-sayuran atau lain sebagainya, atau daging di situ. Tapi di dalam pasar tersebut menjual barang yang sama jenis. Jika baju yang dijual di dalam sana, baju aja yang semua dijual, tidak ada barang-barang yang lain. Yang ketiga yaitu penjual dan pembeli mengetahui harga dan keadaan pasar. Nah, maksud dari penjual dan pembeli ini mengetahui harga pasar, penjual mengetahui berapa harga yang akan diberikan kepada pembeli tersebut, sehingga terjadi yang namanya transaksi. Yang keempat yaitu kemudahan dan kebebasan untuk keluar masuk pasar. Nah, di dalam pasar persaingan sempurna ini, penjual dan pembeli bebas keluar masuk pasar karena tidak ada karena di dalam pasar tersebut tidak ada yang namanya yang memimpin, karena mereka sendiri yang memimpin pasar tersebut. Nah, masuk kita di kelebihan dan kekurangan dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama yaitu kelebihan dari pasar ini yaitu yang pertama menghasilkan harga barang yang logis. Yang kedua yaitu terjadinya persaingan sehat antara produsen. Nah, di mana artinya yaitu di dalam pasar persaingan sempurna ini yaitu kelebihannya yaitu terjadi persaingan sehat antara yang menjual barang-barang tersebut. Mereka tidak meninggikan harga dari barang-barang yang mereka jual tersebut, tidak tidak berbeda harga. Barang di dalam pasar tersebut merata semua harga, tidak ada yang berbeda. Yang kedua yaitu kekurangan. Kekurangannya itu yang pertama kekurangannya pilihan karena barang bersifat homogen. Nah, jadi di dalam pasar tersebut kekurangan dari pasar persaingan sempurna itu yang pertama itu barang yang bersifat homogen. Barang yang bersifat homogen ini yaitu yang tadi barang bersifat sama, sehingga konsumen yang membeli barang tersebut tidak bisa memilih barang-barang lain. Yang mereka pilih hanya satu barang. Kalau mereka beli buah-buahan itu hanya satu buah yang mereka jual di situ. Contohnya seperti mereka menjual pepaya, sehingga di dalam pasar tersebut yang produsen jual tersebut tidak menjual yang namanya pakaian, daging dan lain sebagainya, tapi produsen tersebut yang menjual barang tersebut hanya menjual yang namanya buah-buahan atau yang namanya pepaya. Yang kedua yaitu berkurangnya inovasi produsen karena bersifat homogen. Ya, maksud dari berkurangnya inovasi produsen karena barang bersifat homogen ini yaitu produsen kurang tergiur dari pasar tersebut, karena di dalam pasar tersebut barang-barang bersifat homogen. Yang ketiga yaitu biaya produksi dalam persaingan sempurna mungkin lebih tinggi.
Yang keempat yaitu distribusi pendapatan tidak selalu merata. Jadi di dalam kekurangan pasar persaingan sempurna ini, distribusi pendapatan di dalam pasar tersebut tidak merata atau tidak sama. Di dalam pasar tersebut tidak merata semua konsumen membeli, karena hanya yang mereka mau membeli buah-buahan atau sayuran yang mereka beli di dalam pasar tersebut. Masuk kita di bagian kedua yaitu pasar monopoli. Sebelum masuk kita di dalam ciri-ciri, kekurangan dan kelebihan dari pasar monopoli ini, kita harus mengerti yang namanya pasar monopoli. Pasar monopoli adalah pasar yang dikuasai oleh satu penjual. Nah, berbeda dengan pasar persaingan sempurna tadi, di mana pasar persaingan sempurna tadi yang menjual barang di dalam tersebut bukan hanya satu, tetapi produsen di dalam pasar persaingan sempurna tadi banyak yang memimpin atau banyak yang menjual barang tersebut. Tetapi di dalam pasar monopoli ini yaitu pasar yang dikuasai oleh satu penjual, di mana yang memimpin pasar tersebut atau yang menjual barang tersebut hanya satu penjual, tetapi ditemukan di dalam pasar tersebut yang namanya karyawan-karyawan atau yang memimpin yang menjual dalam bagian tersebut, atau yang digaji oleh produsen yang satu itu tadi yang memimpin pasar tersebut. Nah, masuk kita sekarang dalam ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama yaitu satu penjual tetapi banyak pembeli. Ya, tentu di dalam pasar monopoli ini hanya satu yang menjual barang tersebut, tetapi yang membelinya sama dengan pasar persaingan sempurna tadi, bukan hanya satu. Yang kedua yaitu tidak ada produsen lain yang memproduksi barang yang disubstitusi. Nah, maksud dari produsen yang memproduksi barang ini tidak ada, karena di dalam pasar tersebut hanya dia yang menjual barang tersebut. Contohnya penjualan sepatu Eiger, penjualan di sepatu Eiger atau di kop Eiger, yaitu di dalam pasar tersebut tidak ada yang menjual barang seperti merek-merek lain atau merek baju lain atau merek-merek tas lain, tetapi yang mereka jual di situ yaitu hanya satu barang, yaitu hanya merek Eiger. Yang ketiga yaitu pembeli tidak punya pilihan lain. Nah, di dalam pasar monopoli ini yaitu di mana tadi barang-barang yang dijual di situ sama semua, di mana mereka tidak mempunyai pilihan lain untuk membeli barang tersebut di dalam pasar tersebut, karena yang mereka jual di dalam pasar tersebut mereknya sama atau kualitasnya sama semua. Yang keempat yaitu keuntungan terpusat pada satu produsen. Nah, di dalam pasar monopoli ini, keuntungan yang diperoleh oleh pasar ini hanya produsen itu yang memperolehnya, dia tidak membagi-bagi dengan produsen lain. Yang kelima yaitu harga ditentukan produsen. Nah, di dalam pasar monopoli ini dia tidak bergantung dengan produsen lain. Mengapa? Karena hanya dia yang memimpin pasar tersebut, sehingga harga barang yang dijualnya di dalam pasar tersebut dia yang menentukan harganya. Contohnya jika harga sebuah baju di situ yaitu 100.000, jadi dia berhak untuk menentukan barang tersebut. Kalau contohnya jika konsumen meminta diskon di dalam membeli barang tersebut, dia berhak untuk menentukan berapa harga yang akan diberikannya kepada konsumen. Yang keenam itu diatur oleh pemerintah. Nah, jadi di dalam pasar monopoli ini dia diatur oleh pemerintah atau dia harus mengikuti jalur hukum atau perundang-undangan, karena mungkin dia telah membayar pajak di situ, sehingga jika di dalam pasar
terjadi yang namanya kekeliruan, dia berhak untuk mengasih tahu kepada pihak yang berwajib. Nah, kelebihan dari pasar monopoli ini yaitu yang satunya keuntungan yang dapat produsen lebih tinggi, di mana keuntungan yang dia peroleh di dalam pasar tersebut tinggi karena dia tidak membagi-bagikannya dengan produsen lain. Yang kedua itu melindungi barang dan jasa yang menguasai hajat hidup dan perekonomian yang semena-mena. Baik, masuk kita di dalam kekurangannya, yaitu yang pertama tidak dapat dimasuki karena diatur oleh pemerintah undang-undang. Nah, kekurangan di dalam pasar monopoli ini beda dengan pasar persaingan sempurna, di mana kalau pasar persaingan sempurna tadi dia di dalam pasar tersebut bebas yang masuk. Jika siapapun yang masuk, pembeli atau yang menjual barang tersebut bebas apapun yang dia jual, bebas masuk karena tidak dilindungi oleh undang-undang. Tetapi di dalam pasar monopoli ini dia diatur oleh undang-undang. Jika dia harus masuk di dalam pasar tersebut dia harus diperintah oleh undang-undang. Yang kedua yaitu pembeli tidak punya barang substitusi atau pilihan lain. Yang ketiga keuntungan terpusat di suatu produsen. Yang keempat yaitu dapat terjadi eksploitasi pembeli dengan permainan harga. Ya, ini bentuk dari atau gambar dari pasar monopoli, di mana contohnya yang ini di pasar ini menjual yang namanya daging, sehingga di dalam pasar ini hanya menjual daging teman. Nah, ini lagi menjual tas, sehingga di dalam pasar tersebut tas ada yang jual dan yang seterusnya itu menjual buah-buahan. Yang berikutnya itu pasar oligopoli, di mana pasar oligopoli ini yaitu pasar yang dikuasai oleh beberapa penjual. Nah, di dalam pasar ini hanya beberapa saja penjual, tidak banyak. Mungkin sekitar 10 orang yang menjual di dalam pasar tersebut, tetapi di dalam pasar tersebut tidak banyak yang menjualnya. Nah, ciri-cirinya itu yang pertama hanya beberapa penjual dan banyak pembeli. Yang kedua yaitu barang dan jasa yang dijual cenderung homogen dan bersifat inovasi. Yang ketiga itu produsen baru dapat masuk pasar walau sulit. Yang keempat, penjual dapat mengendalikan harga. Yang kelima itu adanya persaingan ketat antara produsen. Jadi jika kita simpulkan di dalam ciri-ciri pasar oligopoli ini, di dalam pasar tersebut terdapat yang namanya hanya beberapa penjual dan banyak pembeli. Dan jika masuk di dalam pasar tersebut, kita sulit untuk memasukinya karena di dalam pasar tersebut hanya beberapa yang diterima. Baik, masuk kita dalam kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama itu penjual dapat mengendalikan harga, di mana penjual ini dapat mengendalikan harga naik turunnya harga barangnya tersebut. Yang kedua itu perang harga antara produsen dapat menimbulkan keuntungan bagi konsumen. Yang kelebihan dari pasar oligopoli ini yaitu terjadinya yang namanya perang harga ini, yaitu yang namanya persaingan harga karena produsen di dalam tersebut ingin barangnya cepat laku atau cepat laku dan cepat diambil oleh produsen, sehingga mereka bisa menurunkan harga dengan menurunkan harga barangnya dari produsen yang lain. Kekurangan yaitu sering terjadi perang harga. Kebutuhan investasi untuk memasuki ke dalam pasar dapat terjadi kerta atau kerjasama antara produsen yang menghasilkan pasar. Keempat, adanya persaingan ketataran produsen.
Baik, masuk kita di pasar monopolistik. Nah, pasar monopolistik ini adalah pasar yang mendekati pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Di mana pasar ini mendekati dengan pasar persaingan sempurna, di mana pasar tersebut tadi terdapat yang namanya banyak penjual dan pembeli. Ya, ciri-cirinya itu banyak penjual namun tidak banyak pasar persaingan, namun tidak sebanyak pasar persaingan sempurna. Di dalam ciri-ciri ini berbeda dengan hanya berbeda sedikit, karena di dalam pasar monopolistik ini penjualnya banyak tetapi pasar tidak banyak seperti pasar persaingan sempurna. Yang kedua yaitu penjual dapat mengendalikan harga. Yang ketiga yaitu barang dan jasa yang dijual homogen. Adanya persaingan ketat antara produsen. Nah, masuk kita di kelebihannya, yaitu produsen dapat memperoleh keuntungan lebih besar. Ya, tentu di dalam pasar produsen masing-masing akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar jika hanya dia yang memproduksikan pasar tersebut. Yang kedua yaitu memanfaatkan dan kreativitas produsen. Yang ketiga yaitu pembeli tidak mudah berpindah produk. Nah, maksud dari ini yaitu pembeli tidak berpindah produk ini, dia tidak bisa memilih produk lain karena produk di dalam pasar tersebut homogen atau sama. Kekurangannya yaitu adanya kesinambungan, ketataran dan antar produsen. Yang kedua yaitu biaya, yaitu biayanya untuk mendekati menguasai pasar monopolistik, menghasilkan promosi UU kualitas produk. Baik, demikianlah hasil presentasi saya. Jadi jika kita simpulkan di dalam pasar ini ada karena untuk menghasilkan keuntungan bagi produsen yang menjual pasar-pasar tersebut. Baik, terima kasih. Demikianlah hasil presentasi saya. Jika ada kekurangan dan kelemahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Yahoo.